Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewa mesin diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa faraiduha. Ki masih masuk pada pembahasan salat Jumat. Wa faraiduha utawi pira-pira fardune salat Jumat. Nah, iku salah satu niku telu. Dalam sholat Jumat sendiri iku ada perkara fardu yang harus terpenuhi dalam Jumatan. Nah, dalam kitab iki memang ada 3 perkara fardu iki mau yang harus ada dalam Jumatan. Pertama, khutbatani, rupane salasa khutbatani, rupane khutbah loro, sifate khutbatani yaqumu kang ngadeg sapa khatib fihi ma ing dalam khutbataini. Pertama, dalam Jumatan iku ada perkara fardu, yaitu adanya 2 khutbah dalam keadaan berdiri. Nah, itu memang bagi orang yang mampu memang khutbah ini harus berdiri memang. Tapi ketika nantinya kok dia tidak mampu, misalkan khotibe lumpuh misalkan, itu nggak masalah. Khutbah dengan tanpa berdiri misalkan dengan duduk nggak masalah. Kalau memang itu termasuk udzur. Jadi hukum asal memang khutbah sendiri itu hukumnya fardu. Nantinya ketika sholat Jumat kok gak ono khutbah berarti gak sah. Sing kedua, waya jelisu lan lungguh sapa khatib, lungguh bainahuma ing dalam antarane khutbah loro. Sing kedua, ketika Jumatan iku didirikan adanya 2 khutbah iku, di antara 2 khutbah iku dipisah dengan duduk. Jadi khutbah pertama dengan berdiri, terus setelah itu khutbah pertama selesai terus duduk, khotibe imame duduk, terus lanjut setelah duduk lanjut ke khutbah yang kedua. Nah, duduk di antara 2 khutbah ini hukumnya wajib. Memang ada ulama yang mengatakan duduk dalam 2 khutbah ini salah satu waktu sing mustajab. Nah, doa yang di situ sangat kemungkinan dikabulkan itu di antara 2 khutbah salah satunya. Mulane ketika imam melakukan khutbah terus melakukan duduk di antara 2 khutbah iki dan cepat-cepat berdoa, kemungkinan kita iki mau berdoa bisa dikabulkan karena di antara 2 khutbah iki termasuk waktu sing mustajab. Terus yang ketiga, wa antu sholat lan yento den sholati apa khutbah wa antu sholat yento den sholati apa Jumat rakaataini kelawan 2 rakaat. Lah disolati mau fi jamaatin ing dalam jamaah. Jadi memang ketika kita melakukan Jumatan iku dilakukan secara 2 rakaat berjamaah. Artinya ketika nantinya dalam Jumatan sendiri kok dilakukan sendiri-sendiri tanpa berjamaah itu enggak sah. Nah, itu dalam Jumatan sendiri wajib dilakukan 2 rakaat secara berjamaah. Nah, adapun nantinya jamaah dalam Jumatan beda dengan jamaah pada umumnya sholat selain Jumat. Contoh, dalam sholat duhur sendiri jamaah itu aslinya cukup minimal 2 orang, imam dan makmum. Tapi dalam Jumatan menurut mazhab Syafi'i jamaah itu minimal harus 40. 40 itu pun disifati laki-laki, merdeka, mustautin dan lain-lain. Nah, itu memang ada catatannya minimal. Ya, jadi beda jumlah orang yang berjamaah dalam Jumatan minimal 40 nek menurut pendapat Imam Syafi'i, tapi dalam sholat fardu selain Jumatan iku cukup 2 orang sudah dikatakan jamaah. Lah iku bedane jamaah sholat Jumat dengan jamaah sholat fardu selain Jumatan. Nah, jadi memang 2 khutbah ini dilakukan sebelum sholat Jumat, terus setelah 2 khutbah terus baru sholate 2 rakaat secara berjamaah. Terus wahai atuha, lagi masuk pada sunai Jumatan. Nek sunai Jumatan beda lagi dengan fardu. Wahai atuha utawi pira-pira sunah hayate Jumat iku arba'u khisalin iku 4 pira-pira perkara. Dalam sholat Jumat sendiri iku ada 4 kesunahan. Nah, kesunahannya apa? Al-ghuslu rupane adus. Mandi iku disunahkan dalam Jumatan.
Jadi sebelum kita mangkat Jumatan, iku memang ada kesunahan yang namanya mandi. Lah, kesunahan mandi ki bagi siapa? Dalam syarah iku qaulu al-ghusl iku liman yuridu huduraha min dzakarin au unsahurin au abdin mukimin au musafirin. Jadi memang kesunahane mandi Jumat iku bagi orang yang menghadiri, mendatangi sholat Jumat ki mau. Jadi melakukan sholat Jumat itu memang disunahkan sebelum Jumatan ki mandi dulu. Baik itu bisa berupa laki-laki, jadi laki-laki berangkat Jumatan itu tetap disunahkan yang namanya mandi Jumat, atau perempuan itu tetap disunahkan yang namanya Jumatan kalau memang perempuan itu sholat Jumat. Nek enggak ya enggak disunahkan. Atau misalkan budak atau merdeka, musafir, mukimku sama saja. Sing penting ketika dia ingin sholat Jumat lah iku disunahkan yang namanya mandi Jumat. Tapi wa waktu guslihya minal fajri asani. Tapi dalam mandi Jumat sendiri iku waktune kapan? Waktune setelah subuh. Jadi waktunya mandi Jumat iku memang mulai setelah subuh. Jadi waktu subuh ikulah dimana kita iki waktu pertama kali disunahkan mandi Jumat. Tapi wa taqribuhu min dhahabihi afdolu. Tapi sunahe sing lebih utama, afdol sing lebih utama ketika kita melakukan mandi Jumat iku sing apik memang mepet karo sholat Jumat, yang lebih baik demikian. Nah, tapi misalkan kita lakukan setelah subuh enggak masalah, tetap mendapatkan sunnahnya mandi Jumat. Nah, jadi memang sebelum kita sholat Jumat ada kesunahan mandi, nah, itu sunnah hukumnya. Watan diful jasadi lan bersihake jasad awak. Jadi membersihkan badan itu termasuk sunnah sebelum kita melakukan sholat Jumat. Sing ketiga walub susiabi lan ngenggo piro-piro pakaian albi dikang putih. Termasuk kesunahane lagi memakai pakaian sing putih-putih. Iku sunah dalam Jumatan. Karena apa? Dalam syarah iku fa innaha afdholus siyab. Karena warna pakaian putih iku pakaian sing paling utama. Mulane dalam melakukan sholat Jumat sendiriku kita disunahkan memakai pakaian sing putih-putih. Sarungnya putih, terus pakaiannya putih. Iku memang sunah, enggak wajib. Misalkan kita memakai tidak putih tetap sah sholat Jumatin. Sing keempat wa akhdudufri. Wa akhdudufri lan ngetoki kuku. Ora mau ngetoki kuku tok watibi lan wangen-wangen. Lah termasuk sing dalam watibu lan wangen-wangen. Termasuk kesunahannya itu sebelum kita Jumatan memotong kuku, terus di situ juga memakai wangi-wangian, itu hukumnya sunnah. Jadi memakai wangi-wangi sebelum Jumatan itu hukumnya sunnah. Atau di situ memotong kuku, itu memang sunnah sebelum kita melakukan sholat Jumat, hukumnya tidak wajib. Terus wayustahabu lan den sunahake. Wa yustabulan den sunahake opal insatu apa neng klengake oleh insot fi waqtil khutbati ing dalem wektune khutbah. Nah, memang ketika imam khutbah melakukan khutbah iku kita sebagai makmum iku disunahkan insot. Insot ki apa dalam syarah wa huwa as-sukut mal isgha. Nah, memang diam sing beserta mendengarkan khutbah imam. Jadi memang ketika imam ki mau khutbah iku kita disunahkan mendengarkan dan berdiam. Nah, sunai seperti itu. Mulane nantinya ketika imam khutbah, iku memang kalau bisa kita iki jangan sampai jagongan atau berbicara enaknya sendiri. Karena ada kesunahan memang kita iki mau disunahkan insot ketika imam dalam keadaan khutbah. Insot iku berdiam beserta mendengarkan, yo berdiam yo mendengarkan, iku insot, hukumnya tidak wajib tapi sunah. Waman utawi sapane wong iku dakhala iku mlebu sapa man mlebu wal imamu hale utawi imam iku yaktubu iku khutbah sapa imam. Jawabe man sartiya sholat mongko sholat sapa man
ne salat pirang rakaat rakaataini kelawan rong rakaat. Nah, sifate rakaataini khafifataini kang cepet. Lah nek wis ngono sumaya jlisu mongko kari-kari lungguh sapa man. Ketika kita iki mau masuk masjid. Nah, waman dakhala ail masjid dalam syarah iku mau. Ketika kita masuk dalam masjid sedangkan imam dalam posisi khutbah. Jadi imamnya khutbah, kita baru masuk masjid. Nah, iku memang terus piye nek ngono iki mau? Shalat rakaataini khafifataini. Kita melakukan salat 2 rakaat secara cepat. Sumaya jlisu terus setelah melakukan 2 rakaat iki mau langsung duduk. Jadi memang ketika kita iki mau masuk masjid sedangkan imam dalam posisi khutbah iku dianjurkan memang kita iki mau melakukan sholat secara cepat 2 rakaat iki mau terus kemudian duduk. Tapi misalkan kita nggak ngelakoni sholat 2 rakaat juga nggak masalah, langsung duduk masuk masjid langsung duduk itu malah nggak masalah. Lah mulane dalam syarah iku mau Fathul Qorib wa tabiru musannif yadkhulu yufimu annal hadir la yunshi'u sholata rakaataini. Memang takbir musonef ya kuwi mau waman dakhala wal imamu yaktubu iku bisa diambil paham, bisa disimpulkan bahwa orang yang baru datang di masjid, baru masuk masjid sedangkan imame posisinya khutbah iku memang kita iki mau tidak ada anjuran untuk melakukan sholat 2 rakaat sawaun sholat sunatal jumat aula amlah, baik itu sholat sunnah Jumat ataupun sholat sunnah lainnya. Itu memang tidak ada anjuran ketika memang kita masuk masjid imam posisi khutbah lebih langsung duduk. Nek cara pahaman iki. Wala yadru min hadzal mafhum anna filahuma haramun au makruhun. Dan iki tidak jelas, tidak ada keterangan apakah ketika nantinya kita melakukan sholat 2 rakaat sunnah Jumat, qobliyah Jumat atau lainnya iki mau hukumnya posisi imam khutbah itu bagaimana, haram atau makruh, nggak dijelaskan. Tapi lakinin Nawawi fi syarhil muhadzab sharah bil hurmah. Tapi Imam Nawawi dalam syarah kitab Muhadzab menjelaskan hukumnya haram. Wa naqala al ijma' 'alaiha anil Mawardi, dan itu dinukil oleh ijma' ulama. Jadi memang ulama-ulama ada yang mengatakan di situ hukumnya haram. Tapi dalam Fathul Qorib sendiri itu tidak dijelaskan apakah hukumnya seseorang yang masuk masjid posisi imam sedang khutbah kita melakukan sholat 2 rakaat padahal imam posisi khutbah itu hukumnya makruh atau haram. Lah itu tidak dijelaskan dalam takrib ataupun Fathul Qorib. Tetapi Imam Nawawi dan itu didukung oleh ulama-ulama lain mengatakan itu tidak boleh. Nah, tapi nantinya dalam kitab-kitab lain memang ada perkhilafan-perkhilafan. Itu biasa dalam fikih. Nah, terus piye nek memang kita menyikapi iki yo nek pengen supaya nek aman yo misalkan posisi imam dalam keadaan khutbah kita baru masuk masjid langsung dan duduk wae. Iku malah aman. Soalnya di sini sendiri itu tidak dijelaskan hukumnya makruh atau haram. Tapi nek misalkan kok di situ berangkate kepengen untuk mendapatkan kesunahan sholat sunah lainnya misalkan iku yo datangi sebelum imam khutbah. Jadi nek kepengen melakukan sholat 2 rakaat iki yo datangi imam sebelum khutbah, enggak masalah. Tapi masalah kita nek imam posisi khutbah kita masuk masjid terus langsung sholat 2 rakaat mbuh sunah Jumat atau sunah lainnya. Iku memang hukumnya belum jelas. Tapi Imam Nawawi mengatakan hukumnya haram.